Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat YBM semua? Perkenalkan saya Dr. Alia. Hari ini kita bertemu kembali di channel YBM. Nah, hari ini kita akan membahas tentang manfaat puasa. Manfaat puasa bagi kesehatan tubuh kita. Sebenarnya puasa sudah banyak diteliti oleh para ilmuwan ya, terutama di bidang kedokteran, di bidang medis, sudah berpuluh-puluh tahun ya diteliti, dan sudah ratusan jurnal diterbitkan. Kalau sahabat YBM semua penasaran gitu, bisa dicek ya di Google Scholar atau di Google aja gitu lah. Itu banyak sekali penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan ya. Baik di negara-negara yang mayoritas muslim ataupun yang non-muslim juga meneliti. Bahkan akhir-akhir ini sedang tren ya istilah puasa yang digunakan untuk terutama program diet ya. Nah, kalau sahabat JPM pernah mendengar tentang intermittent fasting, nah itu sebenarnya mirip-mirip dengan puasa. Itu juga diteliti dan kadang dokter juga menyarankan untuk para pasiennya dengan penyakit tertentu melakukan intermittent fasting. Lalu apa sih manfaat puasa itu sebenarnya gitu ya untuk tubuh kita? Nah, yang pertama, dengan kita puasa atau tidak memasukkan apapun makanan maupun minuman, kalau kita di Indonesia berarti 10-11 jam ya dalam sehari. Itu yang pertama bisa tentunya menurunkan berat badan karena tidak ada makanan yang masuk ya, terutama kalau puasa tetap PAK atau PAB gitu, tentu berat badannya turun ya. Dan selain itu juga karena tidak ada makanan yang masuk, energi cadangan yang disimpan dalam tubuh kita itu dipakai untuk beraktivitas sehari-hari, jadi berat badan cenderung akan turun kalau dilakukan dengan benar puasanya. Bagaimana puasa yang benar? Nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, tadi yang pertama menurunkan berat badan. Yang kedua, puasa ini juga bisa menurunkan kadar kolesterol jahat ya, tanda kutip, kolesterol jahat di dalam tubuh kita, bahkan menaikkan kolesterol baik gitu ya dalam tubuh kita. Nah, ketika kolesterol baiknya naik gitu, otomatis nanti yang sehat apa? Yang sehat pembuluh darah dan jantung ya. Jadi kalau kolesterol tinggi itu kan menyebabkan penyakit jantung ya. Nah, kemudian yang ketiga, puasa juga bisa membuat tubuh kita mengaktifkan yang namanya autofagi. Jadi tubuh kita akan otomatis memakan ya sel-sel tubuh kita yang tugasnya melindungi tubuh, itu akan memakan sel-sel yang rusak gitu ya. Nah, ini juga yang diteliti para ilmuwan dan disinyalir gitu ya, itu akan kedepannya menurunkan risiko kanker gitu. Jadi karena puasa, jadi tubuh kita mengaktifkan proses memakan sel-sel yang rusak. Nah, kemudian yang keempat adalah menurunkan risiko diabetes. Atau untuk yang sudah terkena diabetes, puasa ini juga tetap bermanfaat ya. Jadi puasa ini bisa menurunkan ketidaksensitivitasan tubuh kita terhadap insulin ya. Kalau bahasa medisnya ini resistensi insulin gitu ya. Jadi karena tubuh kita dibiasakan dalam sebulan untuk tidak menerima asupan gula yang terlalu tinggi, jadi insulinnya dikasih istirahat gitu. Kemudian yang kelima,
puasa ini juga bisa meningkatkan kesehatan mental. Ini juga masih diteliti ya, masih dalam proses penelitian. Jadi puasa ini katanya bisa memicu hormon faktor pertumbuhan ya yang ada di otak kita, namanya BDNF, brain derived neurotrophic factors. Jadi dia bisa memulihkan ya pertumbuhan saraf ya. Ini juga makanya dipercaya gitu ya, masih diteliti juga bahwa puasa itu bisa menyehatkan saraf-saraf di otak, sehingga secara mental itu akan lebih bagus gitu ya. Kemudian juga meningkatkan ini daya ingat gitu. Jadi apapun yang berhubungan dengan pertumbuhan saraf di otak itu akan teraktivasi gitu ya dengan puasa. Nah, tentu juga karena dalam puasa ini kita diperintahkan oleh Allah untuk menahan hawa nafsu, menahan amarah dan lain-lain. Itu kan salah satu juga cara gitu ya untuk menstabilkan mental kita gitu, supaya tidak terlalu overthinking, tidak terlalu depresi, dan supaya kita lebih tenang gitu ya pikirannya. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan tentang manfaat dari puasa secara kesehatan ya, kesehatan fisik dan mental. Nah, next video kita akan bahas tentang bagaimana sih puasa yang seharusnya ya dalam mengatur makanan dan minuman, dalam sahur dan buka puasa, supaya tadi manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan untuk tubuh kita itu bisa maksimal. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.